lalu banyak kekayaan sejarah yang masih belum digali, di mana Nusantara ini dulunya banyak berdiri kerajaan-kerajaan besar yang memiliki pengaruh yang kuat pada perekonomian RI memang sudah sangatlah jelas terlihat. Bahkan di depan mata kepala kita sendiri, PHK, merajalela, pengangguran di mana-mana akibat bisnis dan usaha banyak yang tempatnya pada perekonomian RI memang sudah sangatlah jelas terlihat. Bahkan di depan mata kepala kita sendiri, PHK, merajalela, pengangguran di mana-mana akibat bisnis dan usaha banyak yang dihentikan akibat pembatasan dan menurunnya mobilitas masyarakat. Hingga kini pemerintah juga tak diam diri untuk melakukan pemulihan ekonomi terdampak pandemi. Justru makin kesini gerak roda ekonomi juga mulai jalan lagi dan dianggap sudah mulai tancap gas kembali. Benarkah demikian? Selengkapnya akan kita ulas bersama di pagi ini dalam Ekonomi RI Siap Lepas Nanti. Dan kalau kita mengamati pernyataan yang dilontarkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani baru-baru ini, seharusnya rasa optimistis juga dapat menular gitu ya ke kita semua, karena memang Menkyu Sri Mulyani ini memang secara tegas menyebut bahwa Indonesia mampu kembali ke masa pra-pandemi dilihat dari GDP level hanya dalam waktu 1,5 tahun saja. Karena tentu capaian ini juga memang merupakan sebuah kemajuan yang dapat diraih lebih cepat apabila dibandingkan dengan masa recovery begitu ya, masa terdampak krisis moneter di tahun 97 hingga 98 silam yang menghabiskan waktu kira-kira hingga 4 tahun lamanya pada waktu itu. Selain itu, Menkyu juga menambahkan bahwa dari sisi sektor keuangan, pihaknya juga akan selalu membantu pemulihan ekonomi Indonesia dari instrumen APBN dan juga kebijakan fiskal yang memang untuk mendukung pemulihan ekonomi, dan juga APBN yang sehat juga diyakini mampu membuat pemulihan ekonomi makin terakselerasi di tahun depan ataupun di tahun 2022. Jadi itu Menkyu juga membawa kabar gembira lainnya yang datang dari data pengangguran RI, di mana dalam waktu 12 bulan ataupun 1 tahun saja begitu ya, pemerintah mampu menekan jumlah pengangguran dari semula 7,1% menjadi 6,5% saja hanya dalam 1 tahun lamanya ataupun 12 bulan. Menariknya lagi, sejumlah lembaga keuangan global juga menaruh rasa optimis yang sama terhadap pertumbuhan ekonomi yang ke depan. Siapa saja mereka bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, apabila kita lihat di sini memang yang pertama menaruh rasa optimistis terhadap pertumbuhan ekonomi RI adalah Bank Dunia ataupun World Bank, di mana memang Bank Dunia dalam laporan terbarunya memperkirakan ekonomi Indonesia mampu tumbuh sebesar 37% di tahun ini ataupun di 2021. Memang jauh lebih baik gitu ya kalau kita perhatikan ataupun kita bandingkan dengan tahun lalu yang minus lebih dari 2% banyaknya dan menjadi capaian terburuk RI sejak tahun 98 silam. Dan juga kalau misalnya kita perhatikan lagi senada dengan Bank Dunia, ya ini ada Development Bank of Singapore ataupun DBS gitu ya disingkatnya, memang juga menjadi bank terbesar di Asia Tenggara, juga memperkirakan masa depan ekonomi RI akan semakin cerah ke depannya. Untuk tahun ini, DBS sudah memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh di angka 3,6% ataupun lebih sedikit juga daripada diproyeksikan oleh Bank Dunia. Memang untuk tahun depan ataupun di tahun 2022 DBS sudah memproyeksikan angka pertumbuhan ekonomi RI yang lebih tinggi lagi atau berada di kisaran 4,8% di tahun 2022. Tentu kalau kita lihat juga rasa optimistis dari kedua lembaga keuangan ini tak terlepas dari data-data ekonomi RI yang juga tumbuh baik selama pandemi COVID-19. Di antaranya bisa dilihat dari angka pertumbuhan ekspor Indonesia di bulan November 2021 yang mampu menembus angka 22,84 miliar dolar Amerika Serikat dan juga menjadi yang tertinggi untuk Indonesia sepanjang masa. Artinya di sini adalah performa kinerja ekspor RI sangatlah baik, bahkan kinerja ekspor tidak hanya kembali ke masa sebelum pandemi COVID-19 ada begitu ya, tapi juga berhasil melampauinya angkanya. Selain itu indikator lain yang juga optimis ataupun menunjukkan pemulihan ekonomi RI yang mulai membaik adalah aktivitas manufaktur yang dicerminkan oleh data PMI yang mana menunjukkan dalam 3 bulan terakhir Indonesia masih terus berada di zona ekspansi atau PMI-nya di atas level 50 ya, yang menunjukkan RI masih berhasil untuk berada di zona ekspansi. Bahkan tidak hanya dari sisi dunia usahanya saja,
tapi mayoritas ataupun sebagian besar konsumen di tanah air juga terlihat semakin percaya diri dalam melihat prospek ekonomi RI ataupun prospek ekonomi Indonesia ke depan. Hal ini dicerminkan dari data IKK ataupun Indeks Keyakinan Konsumen, yang mana IKK pada bulan November 2021 berada di angka 118,5 angkanya, atau berada di atas angka 100, yang mana mencerminkan konsumen juga makin percaya diri gitu ya, memandang kondisi ekonomi hari saat ini hingga beberapa bulan ke depan ataupun beberapa bulan mendatang. Tentu kabar baik dari sejumlah indikator perekonomian RI ini pun harus selalu diwaspadai atau betul-betul dijaga begitu oleh kita semua, karena kita ketahui juga pandemi COVID-19 di tanah air juga belum benar-benar pergi dan juga masih menetap berada di negeri ini. Lalu bagaimanakah dengan perkembangan dan penanganan COVID-19 di tanah air ataupun Indonesia, bisa kita lihat di slide selanjutnya. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini, memang apabila melihat data dari vaksinasi RI, harusnya kita berbangga ya, karena menurut data dari World in Data, Indonesia masuk dalam peringkat ke-9 ataupun ranking ke-9 dunia. Seperti di Jawa Timur misalnya, itu dimulai dari kerajaan Mataram kuno, Urip, Singosari, dan hingga Majapahit. Namun bagaimana dengan kerajaan yang kecil? Berdasarkan sumber yang kami dapat, banyak kerajaan-kerajaan kecil di Jawa Timur yang pada waktu itu mengabdi terhadap kerajaan besar tersebut. Sebagai contoh misalnya, Kerajaan Winongan dan Kerajaan Sirsorangan di Pasuruan. Tidak lupa pula berdasarkan naskah Nagatakertagama dan Serat Pararaton, juga disebutkan beberapa kerajaan yang mengabdi kepada Majapahit, yaitu Kerajaan Sadeng dan Geto. Kali ini kami coba angkat Kerajaan Sadeng yang dari beberapa pendapat sejarawan serta para peneliti. Kerajaan ini memiliki wilayah kekuasaan di sekitar Kabupaten Jember dan Bondowoso, dengan ibu kota kerajaan di wilayah Buker, Jember, Jawa Timur. Menurut pengamat sejarah Lutfi Setiohadi, Kerajaan Sadeng menjadi lumbung pangan dan mensuplai kebutuhan pangan bagi Kerajaan Majapahit. Kita akui bahwa literatur tentang Kerajaan Sadeng ini memang tergolong minim dan juga terkesan minor, karena yang banyak kita ketahui dari Kerajaan Sadeng adalah seperti kutipan naskah Nagatakertagama atau yang dikisahkan oleh Pararaton, yaitu soal pemberontakan Sadeng atau ekspedisi Sadeng yang kemudian berhasil ditutup oleh pasukan kerajaan Majapahit yang terjadi pada tahun 1331 Masehi. Padahal Sadeng memiliki makna strategis dalam menopang kerajaan Majapahit. Banyak yang beranggapan bahwa pendudukan Sadeng, begitu pula Geta, merupakan batu pijakan bagi Gajah Mada dalam menggapai puncak karirnya, serta menjadi batu pijakan dari kerajaan Majapahit menuju puncak kejayaan dan keemasannya. Keberadaan Kerajaan Sadeng yang terletak di sekitar muara Sungai Begatung, yang memiliki potensi sumber daya alam yang lengkap dan merupakan lumbung pangan, telah ditulis secara parsial oleh beberapa peneliti pada masa Hindia Belanda seperti Barrett, Keren, serta Endicott. Kerajaan Sadeng ini akhirnya hancur setelah pasukan